Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya teman-teman semua maaf ya, kita gak bisa ngadain kelasnya di Sabtu nanti karena kita berdua berhalangan nih buat ngajar di hari Sabtu, ada acara lain. Jadi kita gantiin kelasnya itu sama dalam bentuk video yang akan kita jelasin hari ini nih, kali ini. Oke, langsung share screen aja kali ya ke materinya. Oke, Sip. Video. Nah, jadi teman-teman, di pertemuan kita kali ini yang ke-7 ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang image captioning. Buat mungkin pengetahuan dulu ya dikit tentang image captioning itu apa ya. Jadi di sini tuh kita bakal memberikan sebuah caption atau keterangan pada sebuah gambar. Kurang lebih kayak gitu sih kalau kita secara singkat. Jadi nanti kita bakal ambil gambar dan kita kasih label ke dalamnya. Di dalam gambar itu tuh akan dijelaskan apa sih isi dari gambar tersebut. Kira-kira caption itu ngebahas tentang hal itu. Oke, next. Nah, seperti biasa di kelas kita kali ini kita akan menggunakan Google Colab ya. Nanti bakal disebar juga linknya ini tutorial text image captioning yang dimana nanti kalau muncul akan seperti ini ya isinya. Ini judulnya agak ngaco juga tapi gak apa-apa. Udah, kita next aja nih langsung di collab-nya. Oh ya, sebelumnya kita gak akan ngegunain collab nih buat pengajaran kali ini karena dataset yang akan kita gunain di sini tuh cukup besar ya. Jadi sehingga kalau kita bayangkan collab mungkin bakal lama buat download datasetnya. Jadi kita langsung jelasin dari halaman TensorFlow-nya aja. Baik. Nah, langkah pertama di sini adalah kita mengimport library-nya dulu yang akan kita gunakan untuk proses image captioning. Di sini kita menggunakan library TensorFlow seperti biasa, Matplotlib PyPlot buat visualisasinya. Terus collection itu nanti kita akan bentuk data captionnya berupa data JSON ya. Jadi kita akan menggunakan collection ini untuk mengolahnya. Di sini juga ada random buat ngacak-ngacaknya, NumPy, OS seperti yang kemarin, time, dan JSON. Dan juga fill import image. Kurang lebih itu library yang akan kita gunakan di pertemuan kita kali ini. Nah, di sini ada keterangan nih. Pelatihan ya, besar download depan. Nah, Anda akan menggunakan dataset pelatihan yang merupakan file 13 GB. Nah, dengan alasan 13 GB ini, makanya kita gak gunain Google Colab nih, teman-teman. Kita menggunakan halaman TensorFlow-nya aja langsung. Kalau teman-teman misal nanti setelah kita ngejelasin materi ini, mau mempraktekannya di Google Colab itu gak masalah. Itu bisa teman lakuin aja. Gak apa-apa kok. Nah, untuk datasetnya sendiri, isinya itu adalah 82.000 gambar, di mana di dalam masing-masing gambar itu terdapat 5 anotasi teks yang berbeda. Jadi kalian aja tuh 82.000 kali 5, totalnya ada berapa tuh untuk teksnya. Nah, terus selanjutnya ini dia nih, dataset yang akan kita download. Nah, di sini dataset yang akan kita gunakan ada dua. Yang pertama itu dataset caption, yang kedua itu datasetnya yang isinya image atau gambarnya. Seperti biasa, kita download dataset dari link ini, terus kita ekstrak datasetnya. Hal yang sama dilakukan juga pada dataset yang image. Oke, kita kembali dulu ke materi. Nah, jadi ini library-nya, ini juga download datasetnya. Jadi nama datasetnya itu MS Coco ya. Oke. Nah, jadi mungkin sedikit penjelasan lagi ya, attention base tentang MS di sini. Jadi kalau kalian teman-teman lihat nih di sini ada gambar seseorang yang sedang berselancar ya di laut nih. Nah, image captioning itu kurang lebih cara kerjanya kayak gini nih. Jadi dia menjelaskan apa yang ada pada gambar gitu. Kalau di sini captionnya itu the person is riding a surfboard in the ocean ya. Jadi kayak berselancar gitu di laut. Nah, cara kerjanya itu dia akan membagi gambar ini menjadi beberapa shape ya bentuknya. Beberapa frame di sini di dalamnya ada kotak-kotak nih. Nah, jadi setelah dibagi itu dia akan mendeteksi dari setiap detail yang ada pada gambar. Misalnya nih lautnya di sini tenang, di sini ada papan selancar, ada orang gitu ya. Nah, nanti dari hal itu kalau teman-teman bisa lihat ya di sini ada yang terangnya, ada yang gelapnya. Nah, dari hal itu tuh nanti sistem machine learning ini akan merancang sebuah kata dari gambar yang telah dideteksi. Sistem dari setiap gambar berbeda-beda, jadi
mungkin kita gak bisa prediksi ya dari si machine learning ini. Mungkin aja nanti suatu hari gitu deteksinya menunjukkan ini lebih cerah, tapi katanya itu berbeda. Itu mungkin yang terjadi. Soalnya itu dirancang oleh sistemnya sendiri. Oke, next. Nah ini contoh lainnya, ada juga tuh pendeteksi gambar ya, image captioning. Di sini ada woman throwing a frisbee in a park ya. Terus ada juga yang lagi anjing sedang di lantai kayu, terus ada lambang dan hal lainnya. Nah ini juga ada contoh lain tentang image captioning di sini. Ada sebuah gambar burung ya. Nah, nanti gambar burung diolah gitu, dibuat modelnya. Nanti. Nah setelah diimplementasikan, ternyata ini menunjukkan kata terus ini menghasilkan kata flying dan seterusnya hingga membentuk sebuah kalimat penjelasan. Nah, di hal ya yang teman-teman harus pahamin. Di model yang akan kita rancang nanti ada 2 model tepatnya. Yang pertama itu inception classification model, yang kedua itu ada sequence model. Nah, model yang pertama ini gunanya untuk mengolah gambar, sedangkan untuk model yang kedua itu untuk mengolah caption atau kalimat yang akan kita olah nanti. Jadi kita punya 2 dataset juga sih, 2 dataset juga di sini. Nah, untuk pengolahan gambar di sini ada inputnya ya. Di sini juga nah ada hal yang teman-teman harus perhatiin. Di sini tuh tepatnya ada 3 proses atau dalam masuk pasca hidden layer-nya itu ada 3 tahapan ya, 3 channel. Yang pertama itu sistem mendeteksi mulai dari garisnya, terus sudut yang ada pada gambar. Lalu di tahap ini tuh dia si sistem udah mulai masuk ya untuk mempelajari bentuk-bentuk yang ada pada gambarnya, shape-nya. Nah, terus yang di tahap terakhir atau tahap akhir gitu ya, tahap paling atas gitu, di lapisan paling atasnya, di layer paling atas, dia akan mendeteksi high level fitur. Jadi fitur yang udah jelas gitu bentuknya. Kayak misalnya papan, kucing, telinga kucing, mata, atau sebagainya. Dan bisa dilihat ya kalau di sini dari input ini yang paling kedeteksi itu face ya, gambar muka 0,95 sih. Nah, teman-teman harus perhatiin nih perbedaannya ya. Jadi ada edges, ada shape, lalu ada high level fitur. Ini bakal penting nanti di materi nanti. Oke, selanjutnya model untuk sequence model atau untuk captionnya itu. Jadi kalau misalnya jelasin secara singkat mungkin ya, di sini ada berupa encoder sama decoder. Encodernya itu kita berusaha mentranslatekan bahasa Mandarin ke bahasa Inggris. Nah, kalau kita lihat sih prosesnya itu cuma sekedar mentranslate ya, tapi ternyata gak sesederhana itu. Dalam proses mentranslate ini, dia dari bahasa Mandarin, dia akan mengubah ke bahasa Inggris terlebih dahulu, terus lalu menyusun bahasa Inggris tersebut agar menjadi kalimat yang bisa digunakan utuh. Soalnya kalau kita cuma sekedar translate, kita belum pasti juga nih apakah kalimat yang ditranslatekan itu tuh berurutan gitu sampai maknanya itu jelas. Misal kalau kita ambil contoh gitu ya, kita mentranslatekan saya mengambil sebuah buku. Tiba-tiba kalau kita translatekan ke bahasa lain, artinya itu jadi buku saya ambil. Nah, jadi proses si encoder sama decoder di sini tuh, di sequence model itu tuh gunanya untuk mengurutkan agar komposisi katanya itu sesuai kalimatnya dan dapat mengerti dengan bahasa yang ditranslatekan. Kurang lebih kayak gitu untuk image captioning ini. Menggunakan dua model itu. Baik, kita kembali lagi ke bagian codingnya. Nah, kalau teman-teman udah selesai download nih datanya, yang ukurannya 13 GB ya. Nah, karena datasetnya itu banyak ya, besar banget ya. Jadi untuk kita latih, nanti kita cuma akan menggunakan beberapa atau sebagian aja dari datanya. Nah, di sini itu kalau di contohnya kita akan menggunakan 30.000 teks dari gambar. Ingat, ini 30.000 teks ya, bukan 30.000 gambar. Jadi kan tadi udah jelasin ya, bahwa di sini itu ada 82.000 gambar, yang masing-masing gambarnya punya 5 anotasi teks. Nah, jadi kurang lebih kalau 30.000 teks, ada 6.000 gambar di sini yang kita pakai. Nah, di codingan ini kita menggunakan untuk captionnya ya, di sini. Namanya itu annotation file. Ini annotation file. Nah, isi dari annotation file itu adalah berupa JSON. Kalau teman-teman tahu, ya JSON itu tuh isinya bentuknya kayak dictionary gitu. Mungkin di searching dulu ya biar lebih jelas bentuknya kayak gimana.
Nah, jadi kalau teman-teman lihat bentuk file JSON itu isinya kayak gini nih, kayak dictionary. Jadi ada key, ada juga value di sini. Ingat teman-teman, ini key, ini value. Oke, next. Sekarang karena kita udah load ya filenya, langkah selanjutnya adalah kita akan menggabungkan atau menggrupkan ya, yang tadinya datanya itu ada gambar sama caption, kita gabungkan tuh gambar sama caption itu supaya setelah ada gambar itu muncul captionnya. Jadi keterangan dari gambarnya itu apa. Nah, kurang lebih ini codingannya. Di sini kita pakai library collection default tick ya. Nah, ini tuh karena bentuknya JSON tadi, jadi kita menggunakan ini, library ini. Nah, di sini ada function ada looping ya, ada perulangan. Yang isinya tuh kita membuat caption. Caption di sini tuh karena bentuk datasetnya tadi adalah JSON ya, yang bentuknya dictionary antara ada key sama value. Nah, di sini untuk caption di sini variabelnya kita isi dengan value-nya aja. Jadi caption dari gambarnya, keterangan dari gambarnya itu. Nah, sedangkan ini kita menggunakan deklarasikan image path ya. Jadi kita di sini juga menggunakan value yang ada di pada gambarnya. Jadi mungkin gambarnya juga ada bentuk ada ID-nya, terus ada gambarnya. Nah, yang kita ambil cuma gambarnya aja kalau di sini. Nah, setelah itu kita menggabungkan keduanya, image path to caption. Nah, di sini dimasukin ke variabel ini. Jadi setelah gambar, nanti berikutnya tuh yang muncul selanjutnya adalah captionnya. Kurang lebih kayak gitu. Dan ini kan karena ini looping ya, jadi ini akan diterapkan ke seluruh datanya. Oke, selanjutnya itu adalah kita akan mengacak atau ya mengacak ya, jadi mengacak-acak datanya itu. Jadi supaya gak berurutan, supaya ya teracak ya intinya. Kita menggunakan random shuffle di sini. Lalu kita mendeklarasikan train image path. Nah, ini data yang akan kita latih nanti. Karena tadi itu kan ya udah jelasin ya, satu gambar itu ada 5 teks, makanya kita cuma ngambil di sini gambarnya itu sebanyak 6.000. Karena kalau seperti yang kita udah rencanakan tentang dari awal ya, kita cuma akan menggunakan 30.000 teks aja. Jadi karena ini ada 6.000 gambar dikali 5, jadi totalnya 30.000 teks. Jadi sesuai ya sama yang kita rencanakan awal. Kita bisa lihat juga tuh length dari train image 6.000 pas sesuai. Nah, setelah itu kita memisahkan nih, setelah digabungkan tadi ya, setelah kita gabungkan terus acak, nah sekarang kita pisahin lagi tuh, setelah diacak itu. Kita bisa lagi yang tadi ada data caption ya, sama ada juga variabel gambar. Jadi kita pisahin antara gambar sama captionnya. Kurang lebih codingan yang dipakai kayak gini nih untuk memisahinnya. Jadi train caption ini isinya captionnya, keterangan yang ada tergambar, terus image name vector ini adalah gambarnya itu sendiri. Nah, kalau misal kita print di sini, train caption, indeks ke 0, yang artinya data pertama yang pada train caption, nah itu akan memunculkan caption pertama yang ada pada data. Lalu kita juga bisa membuka gambarnya ya di sini ya, gambar indeks pertama, gambar pertamanya kurang lebih ini. Nah, jadi kayak gitu tuh. Isi dari variabel train caption sama image name vector itu. Caption dan gambarnya. Oke. Untuk langkah selanjutnya adalah kita akan memproses gambar menggunakan Inception V3. Nah, kalau misal di kelas sebelumnya itu kita melakukan pre-processing dan membuat base modelnya menggunakan MobileNet V2, nah kalau sekarang kita menggunakan Inception V3. Seperti yang kita tahu ya, kalau kita menggunakan hal ini untuk pre-processing, kita tuh harus menyesuaikan input gambarnya. Kita harus menyesuaikan bentuk dari input gambarnya dan ketalian ukuran pixelnya. Nah, untuk Inception V3 ini tuh kita harus menyesuaikannya, mengubahnya menjadi formatnya itu 299 kali 299 pixel di sini untuk menggunakan ini. Nah, kurang lebih ini codingannya. Jadi dia membuat sebuah function di sini dev ya, berdasarkan image path jadi gambar ya tadi itu. Kita di sini IO itu input output. Kita membaca filenya image path, terus kita decode JPEG-nya, kita menjadikan 3 channel.
Lalu di sini di resize ukurannya menjadi 299 kali 299 pixel. Nah, setelah itu kita lakukan normalisasi atau pre-processing menggunakan Inception V3 agar skala ya pixel yang ada pada gambarnya itu kisaran min 1 sampai 1 seperti biasa. Lalu itu akan mengembalikan image dan image path-nya. Kurang lebih itu function yang kita buat. Lalu selanjutnya adalah inisialisasi Inception V3 dan muat bobot ImageNet yang telah dilatih sebelumnya. Oke, sekarang kita membuat base modelnya. Kurang lebih kayak gitu sih. Kayak kemarin. Ini sama aja kayak kemarin pas menggunakan MobileNet V2 ya. Cuma ada perbedaan dalam image captioning itu, yaitu perbedaannya terletak di outputnya. Nah, kalau kita lihat di codingannya ini, di sini ada image model ya. Kita membuat TF Keras Application menggunakan Inception V3. Include top-nya sama dengan false, karena kita akan membuat metode buat modelnya itu nanti ada di berikutnya. Kita akan bangun modelnya. Lalu weight-nya ImageNet seperti yang kemarin. Nah, di sini tadi saya katakan di sini itu letaknya bedanya di outputnya untuk image captioning. Nah, maksudnya apa? Kenapa bedanya di outputnya? Di sini tuh new input image model dot input. Berarti inputnya tuh gambarnya itu. Model dari gambarnya nih, base-nya. Nah, terus kalau hidden layer-nya ini, outputnya itu adalah layer terakhir atau lapisan paling atas. Jadi di image captioning ini, kita hanya menggunakan, sebentar. Nah, kita hanya menggunakan high level fitur yang ada di atas ini. Jadi fitur yang benar-benar udah merincikan dari gambarnya, dari inputnya. Misal kayak kursi kah, atau itu tuh udah masuknya ke papan selancar, atau itu misalnya objeknya orang atau kucing. Jadi emang fiturnya tuh udah jelas gitu ya, udah jelas kata-katanya. Nggak berupa garis, nggak berupa bentuk, tapi udah jelas objeknya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, tinggal kita buat modelnya, tfkeras.model ya. Inputnya yang tadi ini, dan hidden layer itu outputnya ini. Oke, model kita udah buat. Nah, selanjutnya adalah catching fitur yang diekstraksi dari Inception V3. Tujuannya buat apa sih ini? Kalau ini kurang lebih ya, tujuannya itu sama ya kayak kemarin masalah boost atau biar mempercepat progresnya aja sih. Mempercepat biar codingannya bisa lebih cepat dieksekusi ya. Gitu. Nah, di sini tuh fungsi codingan ini keseluruhannya adalah untuk membersihkan cache gitu ya, cache yang ada pada data. Jadi kita bersihkan lalu nanti pas saat proses modelnya, ya menjalankan modelnya itu akan berjalan secara lancar. Kurang lebih gitu tujuannya. Kita lanjut aja ke proses dan tokenize text. Mungkin di sini ada yang beberapa yang udah tahu tentang tokenize ya, atau juga mungkin ada yang masih baru nih. Secara singkat mungkin ya, kalau tokenize itu tuh kita artinya ya, kita memisahkan kalimat menjadi sepotong-potong kata, sepatah-patah kata. Misal ada sebuah kalimat, saya bermain bola. Nah, dalam satu kalimat itu ada 3 kata, saya, bermain, dan bola. Nah, dengan tokenize ini kita memisahnya. Saya jadi satu kata, bermain dengan satu kata, dan bola juga satu kata. Nah, itulah fungsi tokenize di sini. Oke. Nah, di sini pertama-tama kita membuat sebuah function dulu ya untuk mengukur maksimum length atau panjang maksimum dari captionnya nanti akan dibuat, yang akan disusun. Jadi kita rencanakan supaya panjang antar caption yang ada di tiap gambar itu sama panjangnya, nggak lebih atau nggak kurang. Yang penting sama panjangnya. Nanti function ini akan digunakan di bagian itu. Lalu di sini dari library ini tokenizer ya, untuk tokenize-nya itu sendiri, di sini kita cuma akan mengambil 5.000 kata atau 5.000 vocabulary dari library-nya itu. Ingat, di sini itu kita bukan mengambil caption ya, tapi mengambil kata yang ada pada library. Katanya itu apa, itu nanti bakal secara acak ya dari library-nya diambil. Jadi kita bakal ngambil dari library tersebut 5.000 kata ya. Nah, misalnya kata itu tidak terdeteksi, misal kata yang ada di caption, yang ada di keterangannya itu di dataset caption nggak terdeteksi, maka itu akan berubah menjadi unknown di sini. Tapi kalau terdeteksi dan masuk ke vocabulary, maka itu kata yang ada di caption itu akan ditampilkan. Dan kita juga melakukan filter terhadap simbol-simbol yang kita tidak inginkan ya, kayak tanda seru, tanda dolar atau apa, itu kan nggak terlalu berguna ya buat kalimat atau kata. Nah, terus kita tinggal fit
tokenizer ini ke trend caption atau data yang tadi kita udah pisahkan ya. Nih, kalau teman-teman lupa trend caption itu yang mana, kurang lebih, nah datanya ini nih. Yang isinya yaitu caption yang akan kita latih. Ininya deh, captionnya. Oke. Lalu setelah itu kita menambahkan padding di sini. Padding ini fungsi buat apa? Ya, ini cuma buat pemisah teks ya. Jadi spasi lah istilahnya. Karena kalau kita nggak pakai ini nanti teks yang akan kita gabungkan itu merempet gitu. Jadi kita nggak ada spasinya. Secara singkat kayak gitu. Terus ini trend sequential, kita tokenizer text to sequence ya. Jadi supaya teks yang ada di trend caption itu tuh berurutan. Kita urutkan dulu. Nah, selanjutnya setelah diurutkan, nah baru nih kita susun teksnya. Ini teksnya bakal disusun secara acak dan juga panjang dari teksnya akan diatur secara itunya oleh library ini, secara otomatis oleh library ini. Dengan catatan di sini itu setelah satu kata dia akan menambahkan padding di sini nih setelah ya post. Jadi setelah ada kata misal saya bermain ya, jadi setelah kata saya bakal ada spasi di situ, terus bermain. Terus misal kalau ada kata selanjutnya maka dia akan mendapatkan spasi lagi. Nah, lebih gitu fungsinya. Dan di sini tadi ini untuk mengukur panjang dari kalimat yang dibentuk. Kurang lebih kayak gitu. Next itu bagi data menjadi pelatihan dan ujian. Nah, sekarang kita akan membagi ya data latih dan data ujinya. Ini cara yang cukup manual ya, tapi kalau teman-teman juga bisa menggunakan cara lain, yaitu menggunakan trend test split, menggunakan Escaler ya. Escaler model processing. Maaf kalau salah. Tapi dia ada library trend test split di situ. Model selection ya kalau salah. Nah, kalau di sini saya jelasin codingannya itu. Jadi dia akan menggabungkan kembali image dan caption yang tadi kita pisah vektornya. Jadi dia akan menggabungkannya terlebih dahulu, baik gambar dan captionnya itu. Nah, setelah digabungkan, dia itu akan mengacaknya kembali. Jadi akan di-shuffle lagi, diputar-putar lagi, diacak-acak. Nah, setelah diacak-acak, itu urutannya. Nah, di sini kita bakal membagi baru nih antara data yang trend sama data buat diujinya, data validasinya. Di sini kita baginya 80% ya, 80% untuk data training dan 20% untuk data validation. Nah, teman-teman juga bisa ya, ini 80% bukan berarti emang datanya udah bagus gitu dibagi segitu. Teman-teman mungkin kalau mau misalnya modelnya kurang baik nanti bisa mengatur kembali nih ukuran pembagiannya ini antara data latih dan data ujinya. Misal 70% dan 30% itu bebas terserah teman-teman. Tapi di sini kita akan menggunakan 80% aja. Nah, kalau progress codingan itu sendiri, di sini ada image name train case dan image name val case ya. Jadi kurang lebih ini tuh untuk data train nanti variabel untuk data yang trainnya dan ini untuk data validasinya variabelnya. Nah, kalau ini sama dengan ini tuh ada hubungannya nih. Jadi ini berhubungan sama ini, sedangkan yang ini tuh berhubungan sama yang ininya. Kalau teman-teman perhatiin lagi, ini ya dia mengambil semua data sampai titik potongan, sampai slice index ini. Jadi dia mengambil data yang dari awal gitu sampai ke 80% dari datanya. Nah, itu untuk train, data train. Dan sedangkan ini untuk data ujinya, dia akan mengambil setelah slicing. Jadi setelah dia potong dari 80% sampai ke seluruhnya, sampai habis, sampai sisa datanya. Ya kalau diambil kesimpulan 80% buat train dan 20% buat validation. Itu aja sih. Nah, setelah kita bagi ya, tadi kan tuh udah kita gabung, terus kita bagi ya datanya. Nah, data yang kita bagi itu berarti isinya ada gambar sama ada caption. Nah, sekarang dari masing-masing data uji sama data validasi ini kita pecah lagi. Jadi data trainnya itu kan tadi isinya ada gambar sama caption ya. Nah, kita pisah tuh. Jadi menjadi masing-masing variabel. Variabel pertama isinya itu itunya gambarnya, nama gambarnya. Terus variabel yang kedua itu di sini yang trainnya itu isi captionnya. Nah, terus hal yang sama juga dilakuin nih buat yang data ujinya. Kita memisahkan gambar dan juga captionnya di sini.
Nah, kalau kita cek di sini udah kebagi ya panjangnya. Nah, untuk gambarnya ada 24.017, kalau ini caption 24.017 untuk data latih, data train. Sedangkan ini untuk data ujinya itu validasinya ada 6.003 dan 6.003 nih. Berarti udah sesuai nih. Nah, ini agak lebih sedikit ya dari 30.000 data yang tadi kita udah itu. Tapi nggak masalah. Nah, selanjutnya adalah kita membuat kumpulan data TOF.data untuk pelatihan. Jadi kita di sini membuat sebuah dataset ya. Karena ini masih cuma karena data yang di sini tuh masih terpisah ya antar variabel juga. Jadi kayak independen lah gitu ya, masih menyendiri. Nah, di sini kita di sini tuh ada list beberapa parameter yang kita bisa atur nih untuk modelnya nanti. Ada batch size, ada buffer size, ada embedding dim, ada unit, ada web size, name step dan lain-lainnya. Nah, untuk fitur shape dan attention fitur shape ini tuh ini lebih ke skala ya ukurannya itu. Hitungannya skala. Jadi kalau yang kita lihat sebelumnya tuh ini angkanya kayak harus berkelipatan kayak 8, 16, 32, 64 dan seterusnya gitu. Nah, ini fitur shape ini tuh menunjukkan berapa banyak sih kotak yang ada pada gambar. Jadi dipecah-pecahnya berapa sih? Berapa gambar? Coba kalau kita lihat mungkin ya. Nah, ini kan ada kotak-kotak kayak gitu ya. Nah, fitur shape ini tuh kotak-kotak ininya. Kotak-kotak ini pemecahannya. Berapa banyak? Nah, sedangkan untuk attention feature shape ini adalah jumlah kotak-kotak yang dimunculkan gitu, yang jadi perhatian. Misal kotak-kotak yang ini bercahaya nih, yang agak bersinar lah. Nah, itu attention-nya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat sebuah function lagi, namanya map function. Di sini isinya yaitu image ya, gambar dan juga caption-nya. Oke, jadi kita akan menggabungkan lagi kayaknya nanti. Ini function untuk menggabungkannya lagi. Nah, jadi di sini selanjutnya adalah kita membuat sebuah dataset. Ya, di mana datasetnya itu kita ambil dari image name train sama cap train. Jadi kita dari data latihnya, kita buat dataset. Kita gabungkan antara gambar dan juga captionnya. Jadi sebuah dataset. Kurang lebih codingan yang di sini itu adalah formatnya, format dari isi dataset itu. Di sini ada item 1 sama item 2 ya. Berarti itu item 1 ini, item 2-nya itu ini. Lalu setelah kita bentuk datasetnya, kita shuffle ya, acak-acak lagi isinya, terus kita juga bersihkan cacingnya di sini. Kurang lebih untuk pre-processing itu aja. Mungkin Fitro bisa lanjutin untuk selanjutnya. Oke, bentar ya. Oke, oke selanjutnya di sini setelah kita tadi apa pre-proses ya sudah membagi datanya juga. Nah, tahap selanjutnya ini kita menentukan modelnya. Nah, untuk arsitektur modelnya sendiri ini itu yang dipakai berasal dari ini paper. Kalau misalnya dibuka bisa ya ini paper ini. Eh. Nah, jadi untuk arsitektur model ini sudah ada yang membuat papernya juga dan kita bisa lihat di sini ya. Nah, untuk modelnya kita gunakan dari sini. Jadi model ini itu kita gunakan untuk pertama kita bakal memperkecil bentuknya ya. Tadinya itu kan di Inception V3 itu kita dapatnya bentuknya itu berupa vektor 8 8 2048. Nah, jadi di modelnya ini kita kompres menjadi 64 2048. Nah, baru nih dari bentuk vektor yang 64 2048 ini itu kita kita translate ya sama seperti tadi itu kan dijelasin ya untuk sebuah sequential model itu
harus ada encoder sama decoder. Nah, di sini encodernya ini kita pakai CNN. Nah, lalu untuk yang decoder ini kita gunakan RNN. Nah, kenapa CNN? Jadi CNN itu memang biasanya digunakan untuk untuk pemrosesan gambar. Nah, sementara RNN ini itu biasanya digunakan untuk data time series atau model sequential. Jadi nanti kita bakal train nih lewat encoder dan decoder ini. Di sini kurang lebih ini ada kelas ini ya, Danau Attention. Nah, di sini kelas yang udah dibuat dari jurnal tadi, kurang lebih gitu. Ini model-model. Jadi di sini tuh terdapat berbagai macam layer ya. Nah, setelah itu baru nih ada kelas encoder ya. Itu menggunakan kita pakai CNN. Karena kan kita pengen ekstrak gambar ya. Kalau misalnya translate kan berarti kan kayak suara, terus habis itu kayak tadi itu bahasa Cina ya, bisa dilihat nih encoder nih. Nah, setelah itu nanti dia bakal keluar di decoder itu udah translate-nya. Nah, kalau ini sama kurang lebih kayak gitu, dari image-nya itu nanti kita akan keluarin berupa teks pakai RNN. Nah, di sini decodernya berupa NNN yang tadi. Kurang lebih gitu. Di sini encoder dan decodernya ya. Nah, lalu setelah itu baru kita pakai optimizer-nya. Nah, optimizer-nya ini kita gunakan Adam dan juga sparse categorical trophy. Jadi optimizer ini seperti yang kemarin sudah dijelaskan juga, jadi untuk mengurangi loss function-nya ya. Jadi supaya model yang kita buat itu nggak mempunyai loss yang besar. Ini untuk mengurangi loss-nya. Nah, di sini lanjut ke pos pemeriksaan atau checkpoint ya. Nah, kurang lebihnya kayak kalian main game nih. Kalau kalian main game kan biasanya ada checkpoint nih. Nah, checkpoint itu buat apa sih? Biasanya kan kalau checkpoint di dalam game itu, kalau misalnya seandainya kalian mati itu nggak ngulang dari awal lagi. Nah, kurang lebih sama kayak gini. Karena data yang digunakan itu terlalu besar ya, jadi kita perlu checkpoint supaya apa? Supaya modelnya ini nggak melatih ulang-ulang atau melatih dari awal lagi. Kurang lebih konsepnya kayak gitu untuk yang checkpoint ini. Selanjutnya kita bakal ke pelatihannya. Ini untuk close plotnya kita kosongin dulu biar ke reset ya. Nah, setelah itu, nah di sini ini prosesnya nih. Jadi cara trainnya itu kita masukkan input datanya, lalu nanti masuk ke encoder. Nah, setelah masuk ke encoder itu nanti baru diproses ke decoder. Nah, setelah decoder baru kita bisa ngeluarin loss dan nah di sini nih. Jadi fungsi ini tuh untuk mengembalikan nilai loss-nya. Nah, setelah itu ini kita coba train lagi, train dari image-nya. Ini menggunakan 20 epoch. Nah, jadi di sini dia setiap kita bisa lihat di sini ya. Epoch pertama batch 0 loss-nya segini. Nah, ini agak besar nih loss-nya di awal. Terus juga di sini ditampilkan juga untuk satu epoch itu prosesnya berapa lama. Nah, di sini total loss-nya ya. Epoch 1 itu total loss-nya segini kurang lebih. Jadi dari ini dikurang sama ini. Nah, jadi dia terus di epoch kedua ini berapa, dia loss-nya berkurang terus sampai akhirnya di sini epoch 2 loss-nya berapa, terus yang dibutuhkan waktu yang dibutuhkan dalam satu epoch ini berapa detik. Terus sampai ke batch
20. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini loss-nya masih terus berkurang ya. Masih terus kecil sampai terakhir itu 0,29. Nah, di sini kita bisa lihat grafiknya atau plotnya ya. Ini jumlah loss-nya, ini jumlah epoch-nya. Nah, jadi kita bisa lihat nih dari awal itu sampai ke ini udah turunnya lumayan drastis ya. Jadi dia semakin lama semakin. Nah, oke. Nah, di sini kita selanjutnya ini bakal kita evaluate modelnya ya. Kita tes. Nah, kurang lebih coding ini nih. Ini kalian bisa explore sendiri ya. Jadi fungsi ini nih, ini itu untuk evaluasi dari image ini. Jadi inputannya itu berupa image, nanti untuk keluarnya itu hasil captionnya dan juga plotnya, attention plotnya. Attention plot kan tadi udah dijelasin juga ya, yang kotak-kotak lebih fokusnya itu fokus plotnya itu di sini. Nah, selanjutnya fungsi yang kedua ini def plot-nya. Nah, ini apa namanya? Inputannya dia berupa image, terus hasilnya dan juga attention plot tuh yang tadi. Dia bakal ngeprint gunakan looping juga. Oke. Nah, selanjutnya di sini itu kita coba validasi benar atau enggak ya. Contohnya di sini dia ngambil yang pertama ya, image-nya. Jadi dia evaluate. Nah, di sini keluarnya itu real caption-nya atau yang sudah dilabelinya dari gambar tersebut itu a couple of men standing next to each other. Ini ya. Nah, sementara prediksinya yang keluar itu a group of people besides this horse any holding hay. Ini bisa kita lihat ya. Memang kelihatannya emang ada beberapa orang ya. Lalu ada kudanya juga. Mungkin dia nggak prediksi itu ya. Nah plot attention-nya ini tadi ya. Ini untuk ngeprint function, untuk ngeprint ini nih. Apa biar dia bisa terlihat seperti ini. Oke. Jadi nggak sama ya antara label sama prediction group. Karena ini kita coba-coba untuk memprediksi caption yang cocok buat gambarnya gitu kurang lebih. Nah, di sini coba kita pakai gambar yang lain nih kurang. Nah, di sini nih ini ada image URL-nya, ini sumber gambarnya yang bakal kita coba. Ini extension-nya. Nah, jadi nanti dia bakal download terlebih dahulu, lalu kita coba evaluate lagi hasilnya apa, dan bakal ngeprint apa namanya prediksinya apa. Ini kita lihat prediksinya itu server writes on in the crash ya. Nah, ini gambarnya. Ya kurang lebih cocok lah kalau buat captionnya gitu. Ini plotnya, attention plot. Ya kita lihat ya. Jadi dia model itu ngecek ya, ngecek dari plot-plotnya ini itu dicek. Jadi dia termasuk ke bagian mana, dan nanti baru keluar teks-teksnya. Kurang lebih. Oke, mungkin cukup sekian ya penjelasan mengenai image captioning. Ada lagi mau dijelasin dari Rifan? Nah, mungkin cukup itu aja ya. Ini sebagai pengganti kelas Sabtu kita nanti ya teman-teman. Mohon maaf banget deh kita gak bisa ngajar. Ya, ya kita ada ini lagi. Jadi mohon maaf untuk
untuk pekan ini, Sabtu ini, kita ganti menjadi record dan nanti bakal bisa lihat di sini nih di YouTube. Ya. Nah, untuk tugas juga langsung diumumin aja ya. Jadi mungkin untuk tugasnya ini kalian bisa copy aja, nggak usah diganti-ganti karena download datanya juga ini. Atau kalian mau coba download datanya juga nggak apa-apa tuh, kan 13 GB. Nah, kalian mau coba running ini juga nggak apa-apa. Nah, ini nanti codingnya seperti biasa nanti disalin ke GitHub kalian masing-masing dan dikumpulkan di spreadsheet yang udah disediain. Oke, mungkin itu aja ya. Ya, mungkin cuma itu Ininya. aja. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.